Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung dan Rina Nuriana. di channel YouTube Story Arsa. Nah, pada video kali ini Bu, kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia pada tahun 1941. Dan respon dari masyarakat Indonesia mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, mungkin kita langsung saja ke pemateriannya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, berbicara tentang Jepang, tentunya kalian mungkin sudah tidak asing lagi karena saat ini di tahun ini atau di tahun-tahun kebelakang, Jepang merupakan salah satu negara yang bahkan dikatakan sebagai negara yang maju. Bahkan kalian juga atau mungkin kita di Indonesia itu tidak terlepas dari produk-produk yang diimpor dari Jepang, seperti misalnya kendaraan. Ada Toyota, kemudian Yamaha, Honda dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan produk-produk Jepang yang bahkan sangat laku di pasaran Indonesia. Nah, kemudian Jepang itu tidak hanya memiliki sejarah yang cukup mendalam di hati masyarakat Indonesia, tidak hanya pada tahun 1942 yaitu ketika masa Perang Dunia Kedua, tetapi juga ketika masa pemerintahan Soeharto. Karena ketika masa pemerintahan Soeharto itu ada yang dinamakan dengan peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Di sana tentunya keadaan yang sangat berbeda, di mana pada tahun 1941 ketika kedatangan Jepang ke Indonesia itu sangat diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia itu mengatakan banzai, banzai dan lain sebagainya. Atau banzai itu artinya selamat datang kepada pemerintahan Jepang. Padahal kedatangan Jepang ke Indonesia itu akan melakukan penjajahan. Nah, beda halnya ketika tahun 1974, di mana ketika kedatangan Perdana Menteri Jepang yang ketika itu bernama Tanaka itu disambut dengan demonstrasi. Nah, kenapa disambut dengan demonstrasi? Karena ternyata ketika masa pemerintahan Soeharto itu masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya penanaman modal asing di Indonesia. Makanya kedatangan Jepang ke Indonesia ketika itu bukan lagi disambut dengan gembira, melainkan disambut dengan demonstrasi. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya, ini kalian bisa melihat peta konsepnya. Yang pertama berkaitan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana kedatangan Jepang ke Indonesia ini juga tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua, di mana ketika Jepang ingin menguasai wilayah Asia Tenggara, salah satu yang dilakukan Jepang yaitu apa? Yaitu dengan ikut serta di dalam Perang Dunia Kedua. Dan ketika itu Jepang terlibat atau masuk ke dalam blok poros atau blok Axis yang melakukan perlawanan dengan blok sekutu yang ketika itu dipimpin oleh Inggris. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu kebijakan Jepang di Indonesia. Kebijakan Jepang di Indonesia ada pemerintahan, kemudian bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kebudayaan, serta pertahanan dan militer. Dan tentunya pertahanan dan militer ini merupakan salah satu yang diunggulkan oleh pemerintahan Jepang. Mengapa? Karena Jepang di dalam blok poros dan eksisnya itu termasuk pada negara-negara fasis atau negara-negara yang sangat mengandalkan militerisme, sehingga tidak heran ketika yang ditanamkan di dalam negara jajahannya pun itu bersifat militerisme. Kemudian yang ketiga, perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, tentunya ketika Belanda datang ke Indonesia, tidak hanya Jepang ya, ketika Belanda datang ke Indonesia, negara asing yang berniat untuk melakukan penjajahan tentunya ada perlawanan dari masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan ketika Jepang datang ke Indonesia, karena tentunya kedatangan Jepang di Indonesia itu hanya manis di awal dan ternyata pahit di tengah dan di akhir. Nah, makanya tidak heran kalau pemerintahan atau masyarakat Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Kemudian yang terakhir adalah akhir pendudukan Jepang. Nah, bagaimana akhir pendudukan Jepang? Akhir pendudukan Jepang ini juga tidak terlepas dari berakhirnya Perang Dunia Kedua, karena Jepang merupakan salah satu bagian dari Perang Dunia Kedua tersebut, di mana ketika itu Amerika Serikat itu berhasil membom wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Sama seperti Pearl Harbor, ternyata wilayah Hiroshima dan Nagasaki merupakan wilayah
militer dari Jepang. Makanya ketika wilayah Hiroshima dan Nagasaki itu dilumpuhkan, secara otomatis militer Jepang pun runtuh atau melemah gitu. Nah, untuk selanjutnya awal pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ketika kita akan mengetahui bagaimana sih kedudukan Jepang di Indonesia, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kondisi perpolitikan dunia ketika itu, khususnya ketika masa Perang Dunia Kedua. Dan tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya salah satu cara untuk Jepang menguasai wilayah Asia Tenggara yaitu dengan menjadi bagian atau masuk menjadi bagian dari Perang Dunia Kedua yang menjadi bagian dari blok poros atau Axis bersama dengan trio jejepit atau Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, kemudian Jepang yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito, dan Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini atau yang disebut dengan trio jejepit itu. Nah, kemudian melakukan perlawanan atau melawan blok sekutu yang ketika itu dipimpin oleh Inggris. Nah, kalau kita melihat peta dari Jepang ini, Jepang ketika itu merupakan salah satu negara yang terbelakang, bahkan dapat dikatakan sebagai negara miskin. Kenapa dikatakan negara miskin? Padahal kita kenal sekarang Jepang merupakan salah satu negara maju. Karena dulu Jepang itu melakukan politik isolasi atau politik yang tidak melakukan interaksi dengan dunia luar. Mengapa demikian? Karena Jepang itu merasa takut kalau kebudayaan nenek moyang yang ketika itu sudah dipertahankan oleh Jepang itu dipengaruhi oleh dunia luar atau kebudayaan barat. Ya memang ketika itu Jepang mengalami kemajuan dan dalam mempertahankan kebudayaan nenek moyangnya. Tapi kalau Jepang itu berkunjung ke negara luar, yang disandingkan itu bukan hanya kebudayaan, melainkan perekonomian, juga pendidikan. Sedangkan ketika itu perekonomian dan pendidikan Jepang itu sangat mengalami keterpurukan. Makanya ketika Jepang sudah merasa siap, melakukanlah yang dinamakan dengan restorasi Meiji. Nah, dari sanalah sebagai ujung tombak atau titik tolak dari kemajuan Jepang pada hari ini adalah restorasi Meiji. Makanya ketika dari adanya restorasi Meiji itulah Jepang ingin menguasai dunia, salah satunya adalah Asia Tenggara. Nah, kemudian setelah Jepang menjadi negara yang sangat unggul, bagaimana nih caranya supaya bisa masuk ke wilayah Asia Tenggara? Nah, salah satu caranya yaitu dengan membom Pearl Harbor. Kenapa harus membom Pearl Harbor? Karena Pearl Harbor itu merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di tengah-tengah. Jadi ketika Jepang akan tiba ke wilayah Asia Tenggara itu tidak bisa. Karena apa? Karena dipantau oleh militer Amerika Serikat. Makanya supaya Jepang itu lancar masuk ke Asia Tenggara, salah satu caranya adalah dengan membom Pearl Harbor terlebih dahulu. Nah, pintarnya ternyata Jepang itu membom Pearl Harbor pada pukul 7 pagi ketika para militer sedang tertidur. Nah, tentunya dengan keadaan demikian sehingga para militer Amerika Serikat itu tidak bisa melakukan perlawanan karena masih sedang tertidur, sehingga memudahkan Jepang untuk meluluh lantahkan Pearl Harbor. Ketika Pearl Harbor sudah luluh lantah, nah ini sangat mudah sekali Jepang untuk masuk ke wilayah Asia Tenggara, yang pada akhirnya Jepang kemudian menguasai wilayah Manchuria, kemudian menguasai wilayah Korea, kemudian menguasai wilayah Cina, kemudian menguasai wilayah Taiwan, kemudian Indochina, Filipina, kemudian wilayah Tarakan. Jadi ketika tahun 1942, tepatnya pada tanggal 11 Januari, Jepang itu berhasil menguasai wilayah Tarakan yang ada di Kalimantan Timur. Dan pada bulan Februari 1942, Jepang berhasil menguasai wilayah Jawa. Dan kalau kita mengingat bahwasanya kalau bisa dihitung ya, masyarakat Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda misalnya dari tahun 1800, karena 1799 VOC itu mengalami keruntuhan atau kebangkrutan akibat hutang yang luar biasa, sehingga tahun 1800 berarti Belanda secara resmi menjajah Indonesia. Nah, kalau kita hitung dari tahun 1800 sampai 1942,
masyarakat Indonesia itu tidak pernah berhasil untuk mengeluarkan dirinya dari penjajahan Belanda. Tapi kalau kita melihat Jepang dalam jangka waktu 3 bulan saja mereka berhasil menaklukkan pemerintahan Belanda dan menguasai seluruh wilayah Jawa. Jadi kalau kita bayangkan betapa hebatnya militer Jepang ketika itu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 ditandatangani Perjanjian Kalijati. Nah, karena ketika itu wilayah Jawa sudah dikuasai dan wilayah Kalijati merupakan salah satu wilayah yang sangat dikuasai oleh pemerintahan Belanda ketika itu. Nah, makanya orang-orang Jepang itu datang ke wilayah Kalijati untuk melakukan perjanjian. Nah, di sini Perjanjian Kalijati ini dilakukan dengan dua negara ya, yaitu Jepang dan Belanda, di mana keberadaan negara Belanda tersebut memberikan kekuasaan wilayah Indonesia itu kepada Jepang, dan tentunya sebagai Indonesia sebagai negara yang terjajah ya harus menerima aja ketika itu. Karena apa? Karena sebagai negara yang dijajah ya tentunya akan terombang-ambing keadaannya, dan negara yang kuat itu pastinya akan lebih unggul dibandingkan dengan negara yang lemah. Kemudian dari pihak Jepang itu diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura sebagai perwakilan jenderal di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan untuk wilayah Belanda atau perwakilan dari Belanda itu diwakili oleh Jenderal Hein ter Potten. Dan gubernur jenderalnya adalah Tjarda, atau nama lengkapnya adalah Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Stackenborg Steckhouwer, atau kalian lebih bisa mengatakannya Tjarda aja karena kepanjangan ya. Nah, ternyata inilah yang menjadi dilema selanjutnya. Karena apa? Karena Jepang dan Belanda itu memiliki kepemimpinan yang berbeda, memiliki sistem kekuasaan yang berbeda. Seperti misalnya di Jepang. Kalau Jepang, pimpinan tertingginya itu adalah jenderal. Nah, maka dari itu yang menyerahkan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia ya juga secara otomatis harus jenderal. Makanya Jenderal ter Potten inilah yang menyerahkan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Tapi ternyata berbeda bagi Belanda, karena bagi Belanda pimpinan tertinggi setelah ratu itu adalah pimpinan sipil yang ketika itu dijabat oleh Tjarda. Makanya tidak salah ketika setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda itu datang kembali ke Indonesia. Alasannya karena apa? Karena ketika itu kan yang menyerah kepada Jepang itu adalah jenderal, bukan pemerintahan sipil. Nah, memang sih tidak ada kesalahan di situ, karena memang yang menyerah ketika itu adalah jenderal, bukan secara pemerintahan keseluruhan. Sedangkan pemerintahan keseluruhan yang dimiliki atau yang dibangun di Belanda itu adalah pemerintahan sipil, bukan pemerintahan militer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanggapan atau respon tokoh nasionalis Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang. Nah, tokoh nasionalis Indonesia ini terbagi menjadi dua golongan, yakni ada golongan muda dan golongan tua. Nah, di mana di antara kedua golongan ini adanya perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran. Nah, yakni golongan muda ini berpendapat bahwa adanya Jepang ke Indonesia ini malah semakin memperkacau atau memperumit keadaan bangsa Indonesia. Nah, jadi golongan muda ini tidak setuju dan tidak merespon baik adanya Jepang di Indonesia. Hal ini disebut dengan non-kooperatif atau skeptis. Nah, sedangkan golongan tua ini menyambut baik kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, jadi golongan tua ini sangat setuju atau sangat berpikir positif bahwa kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia akan membawa lebih baik lagi bangsa Indonesia untuk kedepannya, sehingga golongan tua ini disebut dengan kooperatif. Kemudian alasan-alasan lain mengapa bangsa Indonesia menyambut baik dengan kedatangan bangsa Jepang. Yang pertama, ini adanya kebangkitan bangsa-bangsa timur. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat itu bangsa-bangsa timur atau bangsa-bangsa Asia ini dipandang sebelah mata oleh bangsa barat. Nah, bangsa barat ini beranggapan bahwa bangsa-bangsa timur atau bangsa Asia ini tidak bisa menguasai dunia, melainkan bangsa-bangsa timur ini malah bisa dijadikan budak, bisa dijadikan bawahan itu, jadi tidak bisa dijadikan pemimpin. Nah, pada saat itu ada salah satu negara
yang ingin membuktikan ke dunia, khususnya ke orang-orang barat, bahwa bangsa Asia ini tuh bisa menaklukkan dunia. Nah, salah satunya itu bangsa Jepang. Sehingga dipercaya bahwa bangsa Jepang ini dapat bisa memajukan negara-negara Asia, khususnya di Indonesia, untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yakni adanya ramalan Jayabaya. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia setuju atau mempercayai dengan ramalan Jayabaya tersebut. Salah satunya itu tentang kedatangan pasukan kakek yang berumur jagung. Nah, yang dimaksud dari pasukan kakek yang berumur jagung ini yakni bangsa Jepang yang datang ke Indonesia hanya beberapa tahun saja. Selanjutnya, adanya sikap keras pemerintah Hindia Belanda terhadap kaum nasionalis, serta adanya pengekangan terhadap kaum nasionalis oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi intinya pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda, seringkali kaum nasionalis Indonesia ini sering dikucilkan atau sering dibuang oleh Hindia Belanda. Bahkan di sini Hindia Belanda itu tidak mau bekerja sama dengan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan jika bangsa Belanda bekerja sama dengan Indonesia, takutnya bangsa Belanda ini tidak lagi bisa menguasai daerah Indonesia. Berbeda halnya ketika Jepang menguasai Indonesia, di sini bangsa Jepang pada awalnya ingin melakukan kerjasama dengan bangsa Indonesia, khususnya kaum nasionalis. Nah, pada awalnya di sini Jepang ini memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Indonesia. Akan tetapi pada lama-kelamaan malah Indonesia semakin rugi ataupun semakin kejam dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Nah, kemudian alasan-alasan mengapa bangsa Jepang direspon dengan baik oleh bangsa Indonesia. Hal ini bangsa Jepang melakukan rayuan-rayuan manis, seperti setiap kali Radio Tokyo mendengarkan lagu Kimi Gayo, yakni lagu kebangsaan Jepang, maka juga akan terdengar lagu Indonesia Raya. Nah, hal ini Indonesia percaya bahwa bangsa Jepang ini akan lebih baik lagi dari bangsa Belanda, sehingga bangsa Jepang ini direspon baik oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Serta bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Selain itu, tentara Jepang juga sering mempropagandakan bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia ini untuk membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Nah, katanya Jepang juga akan membantu serta memajukan rakyat Indonesia dengan adanya program Pan-Asia. Nah, Jepang juga akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Nah, untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua dan rakyat Indonesia adalah saudara muda bagi Jepang. Nah, jadi intinya di sini Jepang beranggapan bahwa Indonesia ini adik kandungnya bangsa Jepang. Nah, jadi Jepang dan Indonesia ini sama, adik kakak gitu lah ya istilahnya. Nah, bahkan juga Jepang ini meneguhkan propagandanya tentang Pan-Asia, serta Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberikan nama Gerakan 3A. Nah, apa sih 3A ini? Nah, gerakan 3A ini adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, gerakan 3A ini berisi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, Nippon adalah sebutan lain negara Jepang yang berarti matahari. Dengan segala bentuk propaganda manis tersebut, tidak heran jika kedatangan Jepang di masa-masa awal disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Jepang mendatangkan harapan bahwa Jepang benar-benar akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, saudara tua ini diterima baik oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, dengan seiringnya berjalannya waktu, sifat pendudukan Jepang memperlihatkan bentuk aslinya. Sifat baik yang diperlihatkannya di masa awal pelan-pelan bergeser menjadi praktik penjajahan yang kejam dan mendatangkan penyiksaan bagi rakyat Indonesia. Sekian video yang kami sampaikan pada hari ini.
Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.